sudah siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan selamat. Haleluya. Haleluya. Jiwa di nama Tuhan. Bersyukur hari ini dengan segala kesibukan saya, Tuhan masih memberi saya kekuatan, memberikan saya kesehatan. Karena sejujurnya tenggorokan saya agak terganggu ya, sempat batuk, bahkan sakit untuk menelan. Tapi bersyukur saya percaya ada jemaat-jemaat Tuhan yang mendoakan saya. Amin. Itu yang mengingatkan saya kalau saya bisa berdiri, itu semua kemurahan Tuhan dan doa-doa dari jemaat Tuhan bagi kami hamba Tuhan. Saudara, saya surprise banget hari ini ya. Karena saya kaget gitu, saya nyiapin firman tuh gak pernah janjian sama worship leader, gak pernah. Saya juga jarang komunikasi dengan Sandi khususnya ya. Saya nggak tahu kenapa hari ini saya membawa tema saya pengikut Kristus. Saya diberkati sekali lagu tadi, lagu sebelum firman. Kita sebagai anak Tuhan harus tahu panggilan kita. Mengapa saya mengikut Yesus? Mengapa saya mau disebut orang Kristen? Mungkin tema ini udah usang sebenarnya, udah yang lama. Tapi saya mau kembali lagi kepada pelajaran dasar. Karena itu mengingatkan saya lagi. Selama 3 tahun pelayanan retreat sekolah minggu, tema yang kami ambil memang dari buku ini, pelajaran dasar. Saya pengikut Kristus. Dan saya coba membagikan ini kepada jemaat Tuhan. Materi ini sudah 3 tahun kami bagikan di anak-anak remaja. Walaupun materinya sama, tapi pengupasannya beda. Contoh-contohnya beda. Walaupun setiap tahun, saudara. Nah, saya coba sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara, semoga bisa jadi berkat peneguhan ketika saudara boleh mengakui bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 19, kita bangkit berdiri. Matius 4 ayat yang ke-19. Ya, sudah dapat semua, sudah bisa dilihat di depan. Kita sama-sama bacakan ayat ini dengan suara yang lebih keras dari saya. Siap, saudara? Yang di atas sudah siap? Halo? Baik, kita baca sama-sama. Matius 4 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi saudara, masih tetap berdiri. Ya, Matius pasal 4 ayat 19 berkata sama-sama, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Tuhan silakan duduk. Terima kasih buat perusahaan dia yang sudah membawakan lagu ini. Saya bersiapkan lagu ini nanti setelah firman sebenarnya. Dan kebetulan ya, tema hari ini judulnya saya mengikut Kristus. Saya sudah sampaikan tadi, saya pernah janjian dengan Santi
jarang ngobrol juga, jarang ketemu. Tapi kenapa Tuhan bisa bawa tema ini sesuai dengan lagu dia, gitu loh. Aduh, luar biasa, ilham pekerjaan roh ya. Gak pernah janjian, gak pernah ketemu, jarang ngobrol, tapi ketika dalam pelayanan Tuhan bisa samakan visi misinya, nyambung seperti itu. Saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus, ini bukan pekerjaan manusia, saudara. Di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan bukan sekedar ikut, ayo ikut aku. Ada kelanjutan, dan kamu akan menjadikan bencana manusia. Kata-kata itu yang Tuhan sampaikan kepada nelayan-nelayan, saudara. Kalau kita lihat background latar belakang dari murid-murid Yesus, kebanyakan mereka itu nelayan, penjala ikan. Kenapa muncul ayat ini? Kujadikan kamu penjala manusia. Karena dari 12 murid Yesus yang Yesus pilih, 2 di antaranya adalah pemungut cukai, ya, Yakobus dan Alfeus dan Matius. Kalau Yudas Iskariot itu bukan nelayan, kemungkinan dia pedagang, karena dia pintar hitung duit. Yang lainnya itu nelayan, pencari ikan, suka nyari ikan, nangkap ikan. Dengan latar belakang ini, makanya Yesus berkata, saat Yesus berkata seperti itu, mereka sedang ngapain? Lagi kerja, lagi beresin jalan, lagi mau nangkap ikan. Jadi mereka ini bukan orang pengangguran, mereka orang sibuk. Apa sih kerjaannya nelayan itu? Ya kan? Mereka itu mencari ikan itu ke tengah laut, biasanya malam. Malam itu karena angin malam itu yang membawa mereka. Zaman sekarang sih udah canggih loh, saudara. Kalau zaman dulu tuh perahu, bukan kapal, perahu. Mungkin perahunya ukuran besar ya. Ada beberapa orang yang membawa perahu itu ke tengah danau atau laut. Malam-malam mereka pergi untuk mencari ikan. Jadi mereka mengandalkan kekuatan angin seperti itu. Nggak ada mesinnya dulu, sama dayung mereka. Mereka menangkap ikan dan setelah itu mereka bawa ke darat, baru dia akan dipilih-pilih ikannya kan, dikelompokkan, dipilih. Mungkin ada sebagian yang dijemur, ada sebagian memang langsung dijual dalam keadaan ikan segar. Itu kerjaannya nelayan. Pada saat Yesus bertemu dengan, dulu belum murid ya, belum, masih pekerjaannya masih nelayan. Yesus menemukan mereka lagi bekerja. Yesus bilang apa? Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadi penjala manusia. Dan saat itu mereka nggak pakai alasan, maaf ya Tuhan Yesus, saya lagi sibuk, maaf ya saya lagi kejar target, maaf anak sama istri saya mau makan apa kalau saya itu Yesus. Saat itu mereka takut dan segera meninggalkan pekerjaan mereka. Saya bukan mengajarin saudara ketika kau dipanggil Tuhan melayani lalu tinggalkan pekerjaanmu. Tidak mengajarkan seperti itu. Di dunia sekarang ini, dunia sekuler, mau apapun jabatanmu, pekerjaanmu di marketplace, ditempatkan di mana Tuhan taruh kamu di situ, disitulah kamu jadi penjala manusia. Saudara, saya sendiri hamba Tuhan, selain pelayanan di dalam, kenapa saya pelayanan juga di luar? Kenapa saya masuk di full gospel? Kenapa saya masuk di kawan Tuhan? Kenapa saya masuk di wanita bijak? Saya mau jangkau jiwa, saudara. Nggak ada tujuan lain. Sekarang birokrasi untuk
ngajak jiwa selain jemaat. Pergereja itu kadang-kadang sulit, saudara. Tapi ketika saya masuk dalam satu organisasi, saya pendekatan secara pribadi, saya bisa dapatkan 2-3 orang untuk datang kepada Tuhan. Itu kalau saya. Tapi kalau saudara mau jadi dokter, tentara, polisi, pegawai swasta, apapun, hari ini Tuhan panggil saudara. Untuk apa? Jangkau jiwa, menangkan jiwa. Atau saudara sebagai ibu rumah tangga, saya waktu menambah Tuhan, saya juga ibu rumah tangga, saya ngurus rumah. Apapun profesi di latar belakang Tuhan hari-hari ini sedang mengajak engkau, menarik engkau, ayo ikut aku. Maka aku akan menjadikan engkau penjara manusia. Jelas ya saudara, kalau saudara mengikuti Yesus itu, ya tugas pertamanya itu. Bukan hanya setia beribadah, bukan hanya setia pelayanan. Ada tugas penting yang Tuhan ingatkan buat saya dan saudara. Jangkau jiwa. Karena ini pelayanan seperti ini nih, tidak mudah saudara-saudara. Mungkin ada banyak orang berpikir, ya sudah, yang penting saya setia ibadah aja, yang penting saya setia pelayanan, yang penting saya bayar setia perpuluhan. Gak cuma itu aja saudara, ada tugas mulia yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara. Artinya apa? Ketika saudara ditugaskan untuk menjadi penjala manusia, Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menjadi jemaat yang bersaksi. Bagaimana kita mau menjangkau jiwa? Mereka akan melihat kesaksian hidup kita. Itu yang menjadi poinnya, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, kita baca lagi biar lebih jelas di dalam Lukas 5. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Baru kita loncat ayat 10b sampai yang 11. Coba lihat bagaimana murid-murid Yesus pada saat itu sebelum mereka ini ya melayani Tuhan. Lukas 5 ayat 4 sampai 6, baru lanjut bagian 10b dan 11. Saya bacakan. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Di ayat terakhir ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, cerita ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia itu kalau mau khotbah itu di mana aja, mau di atas bukit, mau di atas perahu. Jadi saat itu ada orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka mau mendengar ajaran Yesus. Yesus duduk di atas perahu. Nah, di ayat ini dikatakan seperti yang tadi kita baca. Setelah ia berbicara, maksudnya kepada orang-orang yang di hadapannya, dia ngomong sama Simon, bertolak ke dalam, tebarkan jalan dan menangkap ikan. Karena waktu itu teman-temannya si Simon ini, saya percaya ini kejadiannya siang ya, bukan malam. Kalau Yesus suruh penjalan ikan siang hari, itu enggak di luar kebiasaan.
siap bolong gitu. Itu kan sesuatu yang mustahil. Dan mereka ini adalah nelayan-nelayan tangguh yang profesional dalam profesi mereka. Mereka tahu kapan waktunya nangkap ikan. Tapi saat itu ketika Yesus yang ngomong, sempat juga Simon jawab, "Guru, kami sepanjang malam bekerja keras." Nanti tadi malam tuh mereka udah kerja keras tuh, udah malam aja yang harusnya bisa dapat ikan, tapi nggak ada dapat apa-apa. Sempat ngomong kan Simon, rasanya nggak mungkin lah. Tadi malam kami udah kerja keras, nggak ada ikannya. Tapi kok saat ini waktu Yesus berkata, udah bawa aja ke tengah, tebalkan jalanmu dan untuk menangkap ikan. Simon bilang, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak nangkap apa-apa." Tetapi, syukurnya Simon ngomong, "Karena Tuhan yang nyuruh, kami akan lakukan." Mungkin juga saudara hari-hari ini sudah bekerja keras, sudah saudara lakukan sesuai prosedur, saudara lakukan seperti petunjuk bos atau apapun ini menyangkut pekerjaan saudara. Kok rasanya nggak dapat apa-apa ini? Hasilnya nihil, nol besar, Tapi ketika saudara dengar suara Tuhan, saudara mau meresponnya, udah ikut aja apa yang aku bilang. Makanya kalau kita ikut Tuhan, berarti kan kita tuh melakukan segala sesuatunya atas petunjuk Tuhan, bukan atas kemauan kita lagi loh saudara. Walaupun kita udah paham, seperti Rodania kerja di bank, dia udah tahu prosedurnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Tapi ada saat-saat mungkin itu di luar kebiasaan, di luar aturan-aturan berlaku, tapi Tuhan bisa lakukan sesuatu yang ajaib. Dan di akhir ceritanya apa? Mereka menangkap banyak ikan saudara, sampai koi apa tuh jalannya kok koyak. Lalu Simon kasih kode sama teman-temannya yang Pak, sini bantu tangkap ikan. Isi dengan penuh, itu udah penuh hampir tenggelam. Berkat Tuhan luar biasa. Kadang-kala Tuhan bikin kita izinkan kita mengalami hal-hal seperti itu saudara. Mengikut Yesus memang butuh pengorbanan saudara. Ada air mata, ada perjuangan yang begitu keras, ada tantangan, ada halangan, udah pasti saudara. Tuhan tidak menjanjikan apa-apa kalau kamu ikut aku sediakan fasilitas, aku sediakan semua yang kamu mau. Enggak ada Tuhan bilang itu. Tugasnya satu, menjadikan kau pejalan manusia, itu aja. Tapi untuk menjadi pejalan manusia, kau harus dipersiapkan dulu, kau harus diperlengkapi dulu. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang diuji Tuhan, katanya iring Tuhan itu diberkati, katanya iring Tuhan itu berkati melimpah, ya saudara cuma fokusnya di kemana? Ikut Tuhan tuh kejar materinya, kejar berkatnya aja. Padahal ingat ayat lain juga berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Nah jangan lupa ayat itu saudara, ya kan? Maunya yang enak-enak aja, kadang-kala ikut Tuhan. Ada saat-saat dimana kita harus meninggalkan yang namanya zona nyaman. Ada yang ngerasa gitu enggak? Kalau saudara pernah di posisi seperti itu, di titik seperti itu proses Tuhan buat saudara. Tuhan mau menjadikan kita pengikutnya yang berkualitas, bukan murid-murid gampangan, bukan murid-murid sembarangan saudara. Murid-murid yang gampang dipengaruhi dengan ajaran-ajaran lain. Kualitasnya harus jelas, mutunya harus jelas. Jadi bersyukur ketika saudara dibawa Tuhan dalam suatu situasi yang saudara rasanya, kenapa Tuhan bawa aku di sini? Aku nggak nyaman. Memang kadang-kadang Tuhan bawa di posisi yang nggak nyaman saudara. Karena Tuhan mau kasih pengertian buat kita. Kamu mengikut
Daging itu dunia yang kita nih. Ini. Saya pun gitu kok. Sebelum saudara saya juga udah mengalami itu. Dagingnya diproses, dikikis. Karena yang kita mau ikuti ini pribadi Yesus. Kita mau mengiring Yesus, pribadi yang sempurna, teladan yang sempurna. Saudara bukan mengikut saya, bukan mengikuti gembala. Ya, saudara bukan mengikut GPDI, bukan. Ya, gerejanya di GPDI. Karena GPDI tidak menyelamatkan saudara. Gereja tidak menyelamatkan saudara. Organisasi tidak menyelamatkan saudara. Siapa yang menyelamatkan saudara? Cuma Yesus. Jadi kita deklarasikan sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sama-sama katakan dua tiga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ikuti kata-kata saya lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Satu dua tiga. Amin. Nah itu yang benar saudara. Bukan ikut saya loh. Ini saya belum ada keteladanan yang bisa saudara ambil. Kalau saudara bilang, kenapa sih masih menggunakan wanita bijak? Ya karena saya belum bijak-bijak. Saya masih mau belajar bijak, saudara. Masih banyak dengan saya. Saya belum bijak sampai hari ini. Belum. Walaupun saya coba praktekkan, belum bijak. Dan saya masih bertahan di belakang wanita bijak. Kan gitu. Kenapa masih mau bertahan di gereja Gajah Mada? Ya saya mau dibentuk di sini gitu. Saya bukan sempurna, jadi jangan semata-mata menyalahkan gereja, tapi pribadi kita masing-masing kok saudara. Yang menentukan keselamatan saudara itu bukan gerejanya, bukan gembalanya, tapi kalian sendiri gitu. Pribadi masing-masing saudara. Nah kalau saya kaitkan dengan pelayanan 2 minggu lalu di retreat remaja, saya berpikir begini. Coba kalau saya tanya saudara, kenapa agama Kristen? Kenapa kamu ke gereja? Saya ikut orang tua. Betul ya? Betul nggak? Jangankan anak-anak. Bapak ibu kalau ditanya, kenapa masuk gereja? Kenapa mau ikut Tuhan? Ya karena diajak orang tua atau ikut orang tua. Nah ini anak-anak itu kan ditanyakan begitu. Kita mau rubah, mereka punya konsep berpikir, kamu ke gereja bukan cuma ikut orang tua, tapi ikut Yesus. Amin. Itulah makanya kami concern di remaja, karena masa-masa remaja ini mereka bingung mau ikut yang mana gitu. Banyak hal yang mereka nggak ngerti di dunia luar, mereka tidak ngerti saudara. Kitalah orang tua, guru-guru bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Persiapkan mereka. Kamu mau dibaptis karena apa? Ini kan ada anak yang dibaptis, ada 12 anak yang dibaptis dari hasil retreat. Kenapa kamu mau dibaptis? Coba tanya orang tua, sama tanya anak, kenapa kamu mau dibaptis? Kenapa kamu mau ikut Yesus? Harus ditanya gitu. Jadi bukan lagi ikut-ikutan, karena diajak teman, karena diajak orang tua. Bukan begitu, kita harus arahkan anak-anak. Ya, ada satu guru nanya sama muridnya, kenapa kamu mau dibaptis? Karena saya cinta Tuhan. Dia udah tahu ada cinta Tuhan sudah. Karena Tuhan juga mencintai saya. Nah itu pengertian seperti itu yang kita harus tanamkan mulai dari anak-anak sekolah. Kesaksian saya saudara, anak saya sekarang ini. Waktu dia kuliah di Surabaya, awalnya dia tinggal sama adik saya di daerah Sidoarjo. Nah, gereja Sidoarjo itu, Sidoarjo itu kan gereja yang terdekat di Sidoarjo itu gereja Tropodo. Karena adik saya Ronald dulu juga pernah tinggal di Surabaya, berjemaat di situ, dan saya pernah khotbah juga di situ. Gembalanya juga pernah dalam kami saya. Tapi anak saya
ya kan yang paling dekat Trogoro ke gereja Trogoro. Selama 6 bulan, nggak tahu gimana, pokoknya dia nggak ada yang mengenalkan dia atau yang ngajak kenalan atau gimana ya. Dia orangnya juga pasif, nggak memperkenalkan diri atau cari gembalanya. Aduh saya gemes juga ya, kok kamu nggak cari gembalanya? Kenal kok itu gembalanya sama mama gitu. Dia nggak mau kayaknya, dia merasa asing atau gimana ya udah. Akhirnya awal tahun lalu dia pindah kos. Dia pindah kos, pindahnya dekat kampus dan dia cari gereja. Awalnya dia itu muter-muter loh saudara, ke Nginden, dia pengen Nginden yang gerejanya super besar itu, ke GSCS, ke Mawar Saron. Bahkan sempat diajak temannya Komsa di gereja Mawar Saron. Wah, kalau di gereja Mawar Saron itu saudara, selesai komsel, pemudanya rebutan, minta dong giginya, minta dong giginya. Ya nggak tahu ya, saya nggak tahu kenapa yang di GPDI itu kok begitu ya, itu ngomong aja, nggak semua GPDI begitu maksud saya. Akhirnya baru 2-3 bulan di Robo, ibu gembalanya lihat sinar, karena ibu gembala itu cerita sama saya, kan saya harus satu minggu di situ. Saya lihat anak ini beda, katanya. Bedanya apa gembalanya? Ya pokoknya beda, dari cara dia memuji Tuhan, dari cara dia menyembah Tuhan. Ternyata diperhatikan sama ibu gembala. Sampai pada akhirnya saudara, Kaleb yang baru berapa bulan berjemaat di situ, sudah pelayanan singa, WL, ngisi iklan sekolah minggu di Warta. Terus terakhir dia dipercayakan untuk mewakili gereja GPDI Rumput mengikuti lomba lagu rohani se-Jawa Timur dari KD Pemuda Jawa Timur, dan doakan tanggal 3 nanti dia masuk final di 5 besar di Malang, di sekolah Alkitab Malang. Dia akan ikut lomba final. Jaga Ibu Gembala Pendeta Oh Pande yang dipanggil Tuhan waktu Corona itu. Jadi kita tuh bekali anak-anak kita, kan selama mereka nggak sama kita kan. Kalau mereka mengerti kenapa saya iri Tuhan, kenapa saya harus mengikut Yesus, dia harus dapat pengertian yang benar ketika masih anak-anak. Sampai remaja kita lepas, kita tenang saudara. Bahkan saya pernah tes anak sendiri. Saya tes sendiri. Saya mau coba lihat respon dia, reaksi dia. Anak ini rendah hati nggak ya gitu. Saya ngetes dia. Saya bilang gini, Mas, kayaknya feeling mama ini mungkin kalian menangis gitu kan. Saya bilang, dia ngomong santai, enggak yang ini kan omongan kami berdua, orang lain nggak tahu. Kalau dia mau lagak-lagak, orang kontennya bilang bisa aja gitu kan, namanya suka ngomong suka bercanda. Tapi dia ngomong serius. Dia bilang begini, Ma, 5 besar ini bagi kalian itu udah semua juara. Karena ini lomba lagu rohani lomba. Karena ini pelayanan gitu. Dia ngerti itu pelayanan. Jadi yang 4 orang ini bagi dia itu bukan lawan dia lagi, udah partner pelayanan gitu. Kalaupun kalian menang, itu beruntung aja gitu, ataupun kasih karunia Tuhan aja. Karena dia bilang itu semua cewek-cewek itu suaranya bagus-bagus loh mah gitu. Pancing dia bisa aja, oh aku pasti menang mah cewek-cewek ini. Tapi bisa aja dia ngomong gitu kan. Tapi saya mau tes, ternyata dia berpikir seperti itu. Tidak merasa bersaing. Ada yang pelayanan, pakailah suara untuk memuliakan Tuhan. Kan gitu. Jadi dia tidak ada beban maksudnya, tidak ada beban. Nanti kali ini. Bagi dia itu pelayanan kayak ini aja, memuji Tuhan. Dia bisa ngomong gitu loh saudara. Itu karena dia udah ngerti anak-anak itu harus dikasih pengertian yang benar. Saya juga tantang nih orang tua, jangan anak-anak kita di depan bagaimana orang tuanya. Saya kasih sedikit bocoran, waktu anak-anak remaja itu ketika mereka ngikutin dekret, mereka isi kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, hampir sebagian besar masalah mereka dengan orang tua. Jadi kalau mereka itu dibawa orang tua ke gereja, sampai pada akhirnya mereka di gereja melihat orang tuanya nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu jadi kelas.
jadi struggle mereka saudara. Itu jadi sesuatu yang bikin mereka tuh gimana sih? Aku disuruh ke gereja, aku disuruh ikut sekolah minggu. Sekali mama kok ngomongnya kasar, suka banding-bandingkan aku dengan adikku, suka marah-marah gak jelas. Itu loh anak-anak remaja, nulisnya begitu loh. Yang diomongin sama orang tua itu saudara. Maaf, bukan saya mau menghakimi. Saya juga pernah berapa kali begitu kok, karena saya juga. Jadi sekarang tuh bukan anak-anak lagi yang harus dibina, orang tua juga harus dibina ya, seperti ini. Ya kan? Orang tua juga perlu didoakan agar mereka bisa bersikap, berpikir, dan berkata-kata yang membangun buat anak-anak. Saya juga gitu, kadang-kadang saya juga ditegur anak-anak kok. Pernah nih, tahu nggak saudara? Saya tipe orang yang lihat sesuatu aneh, lalu coba komentar gitu ya. Jadi misalnya ada, waktu itu pernah kami mau keluar berempat nih masih ada kalian itu di sini, pakai mobil. Begitu keluar, ada salah satu pelayan keluar gereja, tiba-tiba yang tiba-tiba pakai celana jeans, terus jeans ketat, terus bajunya tuh pendek sampai kelihatan budel gitu. Kan ini masih di halaman gereja, jadi sekarang ya ampun, kok bajunya kayak gitu ya? Kayak gitu, saya cuma merasa begitu. Lalu dia bilang, mama nih, body shaming katanya. Apa itu body shaming? Gak boleh mah kayak gitu. Tiga-tiganya ngomong begitu sama saya. Nah, apa sih itu body shaming? Saya gak ngerti. Istilah-istilah sekarang kita harus paham loh. Suka komentari orang dengan penampilan itu, ya kan? Misalnya, lihat tuh bayarnya ya Allah besarnya gitu, penuh-penuhin mimbar gitu. Itu komentar-komentar itu tidak boleh saudara. Kalau di luar negeri, karena ada saya pernah ibadah di City Harvest ya. Kan sudah maaf ya, yang sebesar saja ada yang lebih besar lagi, yang lebih besar dan maaf kulit hitam, ngeri saudara. Yang kelihatan cuma bola mata gitu, yang lainnya hitam semua. Kalau kita lihat yang ini, alamak, irengnya, itu kan, itu tuh anak-anak gak suka kayak gitu. Kita kan suka yang aneh, yang gak biasa, yang gak umum itu pasti komentar keluar sendiri. Gitu. Saya jadi tegur sama anak saya, gak boleh kok di sini mah. Lihat orang kurus kering, oh ini gak makan kan? Oh ini cacingan kan? Astaga Tuhan, itulah mulut kita spontan tapi menyakitkan. Nah, anak-anak kita tuh begitu. Ada orang tua juga ngomong yang, nah ini masukkan satu contoh nih. Anak perempuan yang masih ABG ini, jangan pernah bapaknya mamanya ngomongin soal penampilan. Itu dia akan ingat terus sampai mati loh saudara. Kalau diberesin. Misalnya dia, aduh kenapa sih rambut kamu tuh panjang benar, gak pernah mengikuti kayak kuntilanak. Itu akan diingat sama anak. Hati-hati saudara, jangan pernah singgung mereka soal penampilan ya. Anak perempuan tuh nanti kalau ditanya kenapa kamu gak mau teguran sama papa mama, ya aku pernah dibilang begitu, kuntilanak. Hah? Masalahnya sebenarnya kan kalau kita dengar ketawa-ketawa, tapi anak-anak itu benar loh saudara. Di situ kan doakan saudara. Ada yang ketagihan rasa tertolak, ada yang ketagihan apa macam-macam saudara. Sindroma mereka takut tertolak, takut apalagi nggak aman segala macam, takut nggak punya teman. Itu masalah-masalah mereka apalagi di sekolah saudara. Hari ini kita memastikan anak-anak kita, bahkan kita sebagai orang tua, mau nggak sebagai pengikut Kristus kita jangkau anak-anak kita lindungi anak-anak kita. Kami masih memberikan tugas kepada fasilitator, pembina diri untuk terus mendampingi anak-anak ini sampai mereka kuliah. Ya, kalaupun tidak setiap hari mereka ketemu, minimal seminggu sekali mereka sharing. Sampai benar-benar ada perubahan hidup setelah mereka terima Yesus dan waktu mereka dibaptis. Saudara, ada sama kesaksian anak muda, anak remaja. Saya mau tanya, adakah anaknya? Pak Ruben itu di belakang siapa? Gak ada? Oh iya.
Ada satu anak saya masuk sidang waktu di retreat. Saya tahu benar latar belakang anak ini. Dia ini orang tuanya, bapaknya itu supir taksi, mamanya ibu rumah tangga. Dia punya adik ada 5 saudara. Dia ini anak paling tua, laki-laki. Dia punya adik seperti persis nama Alkitab, Yakub dan Esau. Yang Esau ini kakaknya. Gak apa-apa saya ceritakan ini karena kan dia sudah pulih, dia sudah mengakuinya. Nah, waktu saya tanya, saya tantang, siapa di sini yang trauma, pernah punya pengalaman buruk masa lalu, punya pengalaman pahit masa lalu? Waktu itu lampu memang kami bukan padamkan, sebenarnya harus remang-remang aja gitu. Karena anak-anak itu kan kadang-kadang kalau lampu terang malu maju ke depan. Saya tunggu, ada di antara kalian anak-anak yang trauma, satu anak maju. Kami doakan. Saya nggak tahu dia trauma apa ya, saya kan nggak mungkin nanya-nanya waktu mau doakan, oh trauma apa, enggak ada. Tapi waktu ada ruang kesaksian, saya kasih kesempatan anak itu bersaksi. Saudara, kalau saudara ada kesaksian, ngeri saudara. Jadi dia kan dia punya adik, ada Yakub, ada 2 adik perempuannya kembar, seperti autis. Udah 7 tahun nggak bisa ngomong, nggak bisa sekolah, nggak bisa kata-kata. Terus ada adik lagi umur 4 tahun, terus ada lagi yang bayi 2 tahun itu dititipin di kampung pamannya dengan kondisi rumah tangga seperti itu. Saya tanya, kamu trauma apa? Punya pengalaman apa dulu? Saya dibully, dibully kenapa? Ini anak-anak yang dibully kalau nggak didoakan dan diselesaikan, traumanya itu terus sampai besar. Ya diolok-olok, selain diolok-olok ya paling dipukul. Dengan siapa? Teman sekolah. Mulai dari apa? Dari kelas 1 SD sampai kelas 2. Ya, 6 tahun dia dibully sama teman-teman. Berapa orang? 5 orang. Mukulin dia. Apa yang dipukul? Muka juga. Saya tanya orang tua, tahu nggak? Nggak tahu. Gurumu tahu nggak? Nggak tahu. Saudara bayangin kalau anak saya digituin. Saya cuma mikir kalau anak saya digituin. Dan bertahun-tahun dia tahan itu loh saudara. Dia nggak pernah cerita. Tapi waktu dia retreat, dia ceritakan sama fasilitator dan dia saksikan di depan kami. Kenapa kamu nggak lapor? Takut. Kamu diancam? Enggak, cuma takut aja. 5 anak laki-laki menghajar si Esau, ditinju kan saudara. 6 tahun saudara. Orang tua nggak tahu, guru sekolah juga nggak tahu. Betapa dia hidup dalam trauma yang luar biasa. Sampai kami temukan di retreat yang mau dimakan. Ngeri kan saudara. Saya nggak tahu kondisi orang tuanya itu kayak mana. Ya mungkin ibunya cuma sibuk ngurus yang kecil-kecil. Bapaknya sibuk di luar kota. Nggak pernah tahu perkembangan anaknya. Udah bapak kalau gitu dipukul-pukul terus selama 6 tahun. Coba saudara bayangkan kalau saudara digituin. Dibully aja, diolok-olok aja sakit hati loh kita. Apalagi sampai dipukul dengan kekerasan. Sampai akhirnya kami doakan lagi dia di depan. Saya rindu, mari kita bawa anak-anak kita. Bukan cuma anak kita aja, anak tetangga, anak saudara siapa. Kita bawa sama Tuhan. Pastikan mereka mengikut Yesus. Tidak ada lagi trauma, saudara. Tidak ada lagi pengalaman-pengalaman buruk, pahit yang membuat mereka nggak bisa mengenal Tuhan, yang membuat mereka tuh takut ketemu Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Ada lihat bapaknya galak, dia pikir bapak di surga galak kayak bapaknya. Gambaran bapak di rumah, kalau udah jelek, dia anggap bapak di surga itu sama modelnya kayak bapak yang di rumah ini. Makanya dia nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Dia sulit menikmati hadirat Tuhan karena gambaran bapak di surga itu dari pikiran dia. Bapak di surga itu galak kayak bapak aku, suka pukul, suka marah-marah. Jadi dia nggak ngerti apa itu bapak di surga yang penuh kasih. Nggak ngerti. Saudara, ini kita harus pahami anak-anak kita. Siapapun anak-anak, termasuk
termasuk pemuda-pemuda, bahkan kita semua. Saudara, kalau ada pengalaman-pengalaman seperti itu, datang sama Tuhan. Tuhan memulihkan saudara. Saya mau tutup dengan satu kesaksian lagi. Minta salah satu fasilitator, Pak Ruben. Pak Ruben ya? Silakan maju. Ini sebagai doa kita bersama ya. Bagaimana kita mau terus bawa generasi muda. Kerinduan saya bukan hanya anak remaja, kedepannya ada juga negeri pemuda, bahkan juga ada family gathering. Silakan Pak. Satu aja pertanyaan saya. Saya ngajarin apa sih buat anak-anak. Kamu juga punya anak di sini dan juga anak-anak sekolah minggu dan anak-anak lain di luar sana. Apa harapan terbesar kamu? Dan ketika kamu diminta sebagai fasilitator anak-anak yang kamu dampingi itu, seperti apa harapannya? Silakan disampaikan. Jangan lama-lama. Harus dipanggil kayak gini ya. Cuma satu hal yang bahwa pertanyaan itu disampaikan ke saya sama seperti ketika saya ditawarkan pertama kali menjadi fasil gitu. Ini baru kali pertama saya jadi fasil sejak 2 kali sebelumnya mengaretkan di hutan. Dan saya selama 2 kali itu mendampingi saja, tidak ikut terlibat gitu. Tapi makin kesini juga musim dalam hidup saya, sistem hidup yang saya jalani dengan ups and down-nya saya, dengan semua struggle yang saya coba jalanin, Tuhan mengantar saya kepada satu titik kata yaitu untuk lebih mengenal Dia. Ya, kayak tadi dinyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Ya, jadi bukan perasaan lagi Bapak dan Ibu, tapi harus ada tindakan aktif, harus making decision. Aku ikut Yesus itu bukan karena disuruh, aku ikut jadi fasil bukan karena diminta, tapi keputusan berani saya, keputusan sadar saya untuk membawa anak-anak ini mengenal siapa yang dia sembah, mengenal siapa yang dia datang tiap minggu ke gereja. Dia tahu nggak Yesus siapa? Dia tahu nggak kenapa Yesus itu harus datang dari surga ke dunia jadi kayak saya, kemudian ngajarin semua yang dia tahu, terus dia mati, gantiin saya, yang harusnya saya nggak di situ. Saya mau anak-anak itu tahu siapa Yesus. Ketika mereka lebih besar, nggak gampang. Saya berasal dari keluarga yang juga tidak terlalu mengajarkan kekristenan dengan semua keterbatasan orang tua saya Tuhan pegang selama saya hidup sampai dengan hari ini. Dan saya percaya dengan apa yang saya lakukan kemarin kepada anak-anak, mudah-mudahan mereka bisa mengenal siapa Yesus. Ya, karena itu keputusan yang saya lihat juga anak-anak ini sangat apa ya saya bilang ya, nggak gampang sih, banyak air mata juga selama 2 hari retreat itu melihat mereka, karena mereka adalah generasi berikutnya Bapak dan Ibu. Mereka next generation kita. Mungkin kita sebentar lagi juga nggak tahu kita bakal kemana, tapi mereka kan usaha kita mau mereka menjalankan hidupnya seperti itu. Karena saya tahu tantangan ke depan itu nggak jauh lebih gampang, bakal jauh lebih sulit dengan semua keberadaan yang kita tahu sekarang. Dan yang saya pegang juga, semua pohon yang tumbuh yang ada di dimanapun itu, mau besar mau kecil, selalu berasal dari sebuah benih. Benih itu nggak pernah gede, benih itu kecil. Tapi bagaimana benih itu kita bisa tanam, kita bisa tutup di tanah itu dengan tanah yang baik, dan kita bisa pupuk, kita bisa siram, dan dia akan tumbuh kuat gitu. Dan semua itu akarnya kan Tuhan mau kita berakar, bertanam, berakar dan berbuah. Mudah-mudahan anak-anak itu seperti itu. Itu pertanyaan itu jawabannya.
Betul dulu Bapak Ibu. Silakan, terima kasih. Ya, itu salah satu fasilitator yang baru tahun ini terlibat. Satu ayat lagi saya mau bagikan sebagai penutup. Matius 28 ayat 19. Kita baca sama-sama sambil kita berdiri. Mari kita tutup firman Tuhan dengan satu dua ayat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Sekali lagi kita bacakan sama-sama. Sama-sama ya Bapak Ibu. Amanat agung Tuhan Yesus. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Pada akhirnya ketika kita menjangkau jiwa, kita muridkan mereka, kita baptis mereka, kita doakan anak-anak yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis. Ada 17 anak yang sudah mengikuti bimbingan baptisan kemarin dan minggu depan akan dibaptis. Doakan anak-anak ini dan saya juga akan berdoa dengan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini sambil kita renungkan. Haleluya.